materi budaya positif. Sebelumnya, kalau saya bilang selamat pagi, Bapak Ibu tepuk 1 kali. Kalau saya bilang selamat siang, Bapak Ibu tepuk 2 kali. Selamat sore 3 kali, selamat malam nggak punya tepuk. Yang nggak tepuk juga dapat hukuman ya. Selamat pagi, selamat sore, selamat siang, selamat malam, aman. Selamat malam, selamat pagi, selamat sore, selamat siang, selamat pagi, selamat malam. Nanti polisi menyanyi di depan. Menyanyi nanti polisi. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Kita akan belajar tentang budaya positif. Nah, sebelum belajar, sebaiknya memang kita coba fokuskan pikirannya Bapak Ibu ya. Tarik nafas, hembuskan, lupakan sejenak semua permasalahan Bapak Ibu yang ada di luar sana. Mari kita fokuskan ya. Hadirkan rasa ingin tahu, rasa syukur, dan rasa kebijaksanaan ya Bapak Ibu ya. Nah ini budaya positif atau ekosistem positif. Hal ini penting dalam kurikulum Merdeka Bapak Ibu. Ya, harapannya dalam kurikulum Merdeka kan pembelajaran berpihak kepada murid. Bagaimana pembelajaran bisa berpihak kepada murid? Ini memang harus ada di sekolah. Budaya positif. Nah, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani Bapak Ibu ya. Itulah seperti kewajiban kita seorang guru. Guru tidak bisa membentuk anak gitu ya. Yang bisa dilakukan guru seperti seorang petani yang bisa mungkin menyediakan lahan yang subur. Kan itu ibarat adalah tempat belajar anak-anak sekolah. Kemudian menyiram, memberi pupuk. Tapi tidak bisa merubah tanaman jagung yang kita tanam tumbuh menjadi padi. Kan begitu Bapak Ibu ya. Sama juga dengan murid-murid kita. Mereka sudah punya potensi, misalnya sudah ada kodratnya dari Sang Pencipta. Tugas kita hanyalah menyediakan tempat yang positif, kemudian memaksimalkan periayahan kita. Bahasanya periayahan itu pengurusan kita sehingga nanti harapannya mereka itu bisa berhasil dengan baik. Kemudian ini di dalam tangan ini ada angkatan sesuatu yang Bapak Ibu anggap berharga dalam hidup Bapak Ibu. Apa? Macam-macam boleh. Pikirkan apa yang Bapak Ibu anggap berharga di dalam kepala tangan Bapak Ibu. Terus saya minta, kemudian saya minta ini boleh? Tidak boleh, buka dong. Saya minta. Loh, dibuka. Ini sesuatu yang berharga yang Ibu miliki. Kira-kira Bapak Ibu kalau misalkan, kemudian apa ini di sini? Apa kemudian? Harapan. Apa lagi? Atau suami? Kalau saya tanya Pak Nobel nanti istri saya di situ. Apa? Keluarga. Pasti dia akan mempertahankan sekuat tenaga agar ini tidak terlepas. Nah ini. Jadi sebenarnya saya bisa tidak mengontrol begitu membuka sama menutup tangannya ini? Tidak bisa. Kalau boleh tahu misalnya saya tanya Pak Nobel. Pak Nobel apa yang berharga dalam hidup Bapak tadi yang Bapak katakan? Coba minta. Nah boleh, apa di sini? Apa Pak Nobel? Gaji P3K. Dari dulu udah lama Pak Nobel P3K. Kejujuran dulu. Masya Allah. Jadi yang berharga dalam hidup Pak Nobel adalah kejujuran. Mungkin masih tepuk tangan Bapak Ibu ya? Iya. Masing-masing kita memiliki sesuatu yang kita anggap berharga dan sebenarnya yang punya kontrol terhadap membuka dan menutupnya kepala tangan itu siapa? Kita sendiri, bukan orang lain. Nanti itu akan berhubungan dengan teori. Dia tuh kalau dia masih mau, ya akan dia lakukan, ya kan? Jadi dia yang bisa mengontrol dirinya sendiri. Ilmu. Sebenarnya kan kita begitu ya. Kita mengkritik orang, harapannya biar dia karakternya kuat. Kita kemudian membuat orang merasa bersalah. Dia salah tapi terus kita tambah jatuh-jatuhkan. Itu membuat kuat karakter, itu ilusi. Tidak. Justru itu semakin melemahkan.
Dari sini kita belajar, berarti kita tidak seharusnya mengkritik. Kita tidak seharusnya membuat orang semakin merasa bersalah ketika dia melakukan sebuah kesalahan. Dan ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Ternyata itu juga ilusi. Karena sebenarnya yang punya kontrol terhadap kita atau diri kita itu adalah kita sendiri, Bapak Ibu. Dan ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, itu semuanya tidak benar. Nah, ini yang seringkali kita salah mengartikan disiplin. Disiplin positif itu sangat berperan penting dalam menciptakan sebuah budaya positif. Berasal dari makna kata disiplina, itu yang artinya belajar, Bapak Ibu. Jadi disiplin itu sebenarnya artinya belajar. Bukan kalau dalam asumsi kita saat ini kan kalau kita dengar kata disiplin, apa tiba-tiba yang muncul dalam benak kita? Penertiban, gitu ya, peraturan, nah itu. Padahal sebenarnya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin membuat orang itu bisa menggali potensinya, Bapak Ibu. Sebenarnya makna sebenarnya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu seperti monster, sesuatu yang menakutkan, yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kamu disiplin, harus patuh. Kecenderunganmu adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, saya tidak nyaman, dengan hukuman, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian sesuatu yang mulia. Jadi harus kita geser paradigma kita terhadap disiplin. Disiplin itu belajar ya. Nah, ini teori motivasi perilaku manusia, Bapak Ibu. Untuk menghindari ketidaknyamanan, biasanya kita berperilaku. Kenapa sih Bu Mala kok datang pagi-pagi ke sekolah? Nah, datangnya selalu sebelum jam 7.15. Kenapa? Karena saya malas Bu nanti kalau dipanggil kepala sekolah, gitu. Kalau ditegur kepala sekolah, apalagi depan teman-teman. Nah, itu artinya kan dia motivasi melakukan itu karena dia menghindari ketidaknyamanan. Iya, gitu ya. Berarti itu motivasinya masih apa, Bapak Ibu? Motivasinya datangnya masih dari eksternal. Ya. Kemudian misalkan untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, untuk mendapatkan penghargaan, untuk mendapatkan pujian atau ribet-ribet dan sebagainya. Misalkan kepala sekolah menyampaikan begini, siapa yang selalu hadir tepat waktu atau misalkan mengajarnya bagus, nanti akan diberikan penghargaan di akhir semester misalkan. Ya, jadi ketika melakukan itu, tujuannya adalah untuk apa? Mendapatkan penghargaan, imbalan. Itu motivasinya masih apa, Bapak Ibu? Eksternal. Nah, harapannya dengan disiplin positif itu kita bisa memunculkan motivasi itu dari internal kita. Bukan karena menghindari ketidaknyamanan, bukan juga karena ingin mengharapkan imbalan, tapi karena itu adalah nilai kebaikan yang kita yakini, gitu Bapak Ibu. Harapan itu di situ. Itu untuk diri kita dan seharusnya dan seterusnya juga harus kita teruskan kepada murid-murid kita. Bagaimana mereka melakukan sesuatu itu motivasinya dari internal. Jadi biar dilihat orang, biar tidak dilihat orang, biar dimarahi kepala sekolah, biar tidak dimarahi ya. Saya tetap seperti itu. Karena itu saya anggap sebagai sebuah nilai kebaikan. Saya pergi sekolah ya pada saat memang jam masuk sekolah. Misalkan sebelum 7.15 saya sudah hadir di sekolah. Begitu bel berbunyi, saya masuk ke kelas. Karena kebajikannya apa? Karena itu adalah hak yang harus misalkan harus dirasakan oleh anak-anak. Jadi saya harus konten, bukan konten karena kepala sekolah keliling, bukan karena ada kalau di sekolah di SMP 7 Bapak Ibu sekarang tuh begini, ada namanya e-jurnal itu nanti kepala sekolah sama sekretaris melakukan secara online kehadiran Bapak Ibu di kelas. Apakah terlambat 15 menit, terlambat 20 menit atau konten? Sudah begitu, akhirnya kan mereka berlomba-lomba. Itu berarti motivasinya masih eksternal. Jadi Bapak Ibu ini untuk paling enggak untuk menghargai diri sendiri, Bapak Ibu ya, untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya, bukan karena pengaruh motivasi eksternal yang lain, tapi itu muncul dari dalam diri kita karena itu kita anggap baik dan membawa kebaikan buat kita serta kebaikan untuk semuanya.
Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu tidak boleh lagi masuk kerja tepat waktu karena ada iming-iming penghargaan misalkan. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka kan gitu ya, tujuannya kan merdeka. Manusia menuju manusia merdeka. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah. Karena itu tidak hanya terlepas dari perintah, akan tapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Nah, Bapak Ibu itu sudah merdeka belum Bapak Ibu? Bukan hanya terlepas dari perintah, tapi kita cakap untuk memerintah diri kita sendiri menuju ke sesuatu yang positif. Mendrive diri kita sendiri, itu sebenarnya merdeka. Nah ini, keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan. Pasti Bapak Ibu sudah melaksanakan keyakinan kelas ya di dalam pembelajarannya. Bu Rosidah bagaimana? Sabun? Alhamdulillah sudah. Ya, karena ini adalah salah satu prinsip dari kurikulum merdeka yang harusnya dalam materi belajar pun itu sudah dilaksanakan. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas Bapak Ibu? Nih, misalkan contoh ya, menggunakan helm Bapak Ibu. Bapak Ibu menggunakan helm itu apakah untuk melindungi kepala atau karena takut nanti ditilang sama polisi? Kalau motivasinya takut ditilang sama polisi, ada saat-saat tertentu di mana polisi tidak pernah standby di situ, Bapak Ibu udah pakai helm. Karena motivasi Bapak Ibu pakai helm itu untuk menghindari tilangan polisi. Nah, ternyata ya ada minta-minta misalkan. Ternyata di tempat-tempat tadi itu Bapak Ibu misalkan dapat musibah. Nah, yang rugi siapa? Sendiri-sendiri. Nah, tapi kalau motivasi kita dari awal itu kita memakai helm untuk keselamatan gitu ya. Dimanapun ada polisi, tidak ada polisi, kalau kita naik motor pasti kita memakai helm. Nah, itu bedanya. Bedanya itu Bapak Ibu ya, motivasi eksternal sama motivasi internal. Sama pakai masker pada masa Covid kemarin. Pakai masker itu karena diwajibkan. Nanti kalau tidak pakai masker ditegur, dimarahi. Jadi dia pakai masker itu ya kadang-kadang saja. Tapi kalau dia motivasinya adalah saya menggunakan masker ini untuk melindungi diri saya dari mungkin tertularnya virus dan sebagainya, maka itu akan stabil, konsisten kita pakai kan gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, itu bedanya. Dan mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Bukan karena kita tidak enak sama orang. Nggak enak saya datang terlambat dilihat orang banyak, nanti ditegur, nanti disebut sama narasumber atau tempatnya. Tapi kenapa kita datang tepat waktu? Karena kita ingin mendapatkan ilmu. Kita tidak ingin ketinggalan kan gitu ya Bapak Ibu ya. Sehingga dimanapun pada acara apapun, Bapak Ibu tidak akan menjadi orang yang suka terlambat dan sebagainya, karena kita sudah mempunyai nilai-nilai kebajikan dalam diri kita. Insya Allah Bapak Ibu ketika kita mempunyai nilai-nilai itu, kita akan menjadi orang-orang yang istimewa. Kita akan menjadi orang-orang yang sukses maksudnya seperti itu. Nah ini Bapak Ibu, yang mana merupakan keyakinan kelas? Mengapa? Ini yang sampai gini ya, datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, tertib. Ini apa ini Bapak Ibu? Sebelah mana yang paling lebih bagus? Kiri atau kanan? Yang di sebelah sana. Kami guru dan murid saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Yang mana Bapak Ibu? Yang B ya. Jadi nilai yang muncul itu kalau keyakinan kelas itu ada universal, sifatnya itu umum, tapi itu merupakan sebuah nilai kebajikan. Dan sepentingnya itu kita buat di awal pembelajaran Bapak Ibu dengan murid kita apa? Ini kita buat bersama-sama. Bukan seperti kalau peraturan. Kalau peraturan yang membuat siapa? Lebih kesannya kan satu arah ya. Kita buat peraturan, anak-anak kita paksa untuk ikut. Itu lebih berpotensi, lebih berpeluang untuk diapakan? Dilanggar. Tapi kalau kita buat keyakinan atau kesepakatan kelas seperti ini, itu kan merupakan hasil hasil kesepakatan bersama. Bagaimana anak-anak agar kelas kita tertib, nyaman, kira-kira seperti apa? Ya. Oh, sebaiknya
tidak bicara kotor, Bu. Tidak bicara kotor. Tadi sempat saya praktekkan karena tugas dari saya dapat tugas juga, jadi saya praktekkan. Mereka bilang tidak bicara kotor, tidak mengolok nama orang tua. Itu biasanya anak-anak ya, tidak mengolok nama orang tua. Terus tidak, ya tadi bicara kotor itu kira-kira nilai kebajikannya apa ya, anak? Menghargai orang lain, Bu, muncul. Kita tuliskan, oh ya, menghargai orang lain ya pada saat pembelajaran. Ingat, ini kesepakatan kita loh. Nah, itu ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti satu saat ketika dia bicara seperti itu lagi, lebih baik dibuat dalam kertas karton, kita tempel di kelas sehingga itu bisa dilihat setiap saat. Kalau mereka misalkan melanggar, namanya anak-anak ya. Ini apa kesepakatan kita kemarin ya? Yang sudah kita sepakati bersama. Nah, itu mudah-mudahan bisa menjadi pengingat buat mereka. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, ini tadi saya buat nih, keyakinan kelas. Menghargai waktu, mereka tidak boleh datang terlambat katanya. Menghargai teman-teman, menghargai guru, melaksanakan amanah. Berarti kalau melaksanakan amanah tugasnya dikerjakan. Iya. Terus kalau ditinggal Bapak Ibu guru, misalkan ada tugas diskusi, berarti tidak boleh keliaran, gitu. Dan mencintai kebersihan. Tadi contoh ya Bapak Ibu. Ini peraturan keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju. Ketika begini peraturannya, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira nilai kebajikannya apa Bapak Ibu yang cocok dituliskan di situ? Apa Bapak Ibu? Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nih, kita lihat ya Bapak Ibu. Nah, bisa nih. Ternyata kalau mengembalikan buku di tempatnya bisa juga kebajikannya bertanggung jawab. Jadi Bapak Ibu ya. Kemudian bilang orang lain berarti menghormati orang lain dan diri sendiri. Menghormati orang lain kalau tepat waktu juga komitmen pada tujuan. Dilarang melakukan kekerasan, berarti menghormati orang lain. Gunakan masker. Sebelum kita belajar, silakan kalian kelas pimpin berdoa terlebih dahulu. Sebelum belajar kita berdoa. Berdoa dalam nafsi lima. Amin. Amin. Tadi belum hadir ya? Oh, yang penting dia biasanya terlambat ya. Kegiatan interaksi seperti biasa, jadi waktu kalian kita untuk membaca nanti dulu. Disiapkan bukunya, kelasnya dibuka, bukunya waktu menit untuk membaca. Silakan bebas belajar apapun. Kalian kalau suka baca novel, boleh baca novel aja. Oke, oke. Kenapa baru terlambat? Terlambat. Kok bisa telat bangun kenapa? Saya lupa cetak alarm. Tuh, padahal orang yang pernah punya kesalahan ya. Lagi hari pertama. Kenapa sampai lupa nyalakan alarm? Kenapa sampai lupa nyalakan alarm? Berarti terlambat, keyakinan kita seperti apa? Terlambat itu sesuatu yang baik atau tidak? Ya, paling yakin terlambat itu sesuatu yang baik kan? Ya. Jadi bagaimana biar tidak terlambat Pak? Tadi mau turun di awal. Terus apalagi misalkan kamu menyalakan apa? Jadi kalau besok lagi, misalkan nanti malam bagaimana? Biar tidak terlambat. Kalau misalkan alarmnya
Ada nggak orang di rumah yang bisa diminta tolong? Ada. Ada siapa? Ada kakak. Ini untuk menentukan enggak. Karena menentukan baik jalan ada kan. Jadi biasanya juga kalau lakukan penyelesaian pagi atau nanti malam yang kan dia ada masuk kembali lagi ya di besok mau pasti kami sekolah oke silakan coba sebelum kita mulai pembelajaran, tasnya coba tasnya disimpanan, tasnya ditaruh. Nah, ya. Sebelum kita mulai belajar, kita buat dulu kesepakatan kelas atau keyakinan kelas, ya. Untuk apa gunanya keyakinan kelas? Agar kelas kita menjadi apa? Menyenangkan, ya. Keyakinan kelas ini kita buat bersama-sama, ya. Kita buat bersama-sama, bukan ibu yang buat, tapi kalian. Nilai-nilai kebajikan seperti apa sih yang kita inginkan di kelas kita, ya? Nilai kebajikan seperti apa? Mana kalian? Kalian mengatakan tidak terlambat. Tidak terlambat itu berarti nilai kebajikannya apa, nak? Tidak terlambat berarti kita menghargai apa? Kita menghargai apa kalau tidak terlambat? Menghargai waktu, ya. Jadi yang pertama kita sepakat sudah kalau kita harus menghargai waktu, baik guru kalian tidak boleh datang terlambat. Menghargai waktu. Terima kasih Barel. Apalagi? Apalagi? Apa ya? Tidak berkata tidak menolak teman. Berarti apa yang nilai kebajikannya Mas Raja? Ya, menghargai. Nah, ya. Kita menghargai waktu. Yang kedua, menghargai teman. Karena pada dasarnya semua dari kita ingin dihargai. Menghargai teman. Dengan cara seperti apa? Tidak, misalkan contohnya tadi, tidak apa nak? Tidak berkata kasar, tidak berkata tidak menolong mana? Bisa dipahami ya? Disetujui apa enggak? Setuju. Apalagi nak? Menghargai guru, boleh. Setuju tak menghargai guru? Dia cara apa nih? Menghargai guru caranya gimana? Mendengarkan saat ibu guru menjelaskan. Nih. Terus kemudian apa? Menghargai guru katanya apa? Misalkan kalau diminta masuk ke depan atau diminta menyampaikan pendapat, berarti kalian harus ya. Atau hargai orang lain juga bisa ya. Menghargai orang lain. Orang lain itu bisa teman, bisa guru, bisa. Apalagi selain ini, yang keempat. Apa Pak? Mengerjakan tugas. Itu kira-kira nilai kebajikannya apa ya? Apa ya? Nilai kebajikannya mengerjakan tugas.
Pokoknya amanah. Tahu ya? Melaksanakan amanah. Ya kita sepakat ini amanah itu apa saja. Misalkan ada tugas, dikerjakan. Sama lagi contohnya. Ini tertindam, jangan piket. Piket ya kan? Terus apa lagi? Kalau diberi misalkan ibu, permisi ya nak, ibu mau buang air kecil sebentar. Tolong kalian berdiskusi atau menceritakan tugas. Tugasnya juga ya. Masih ada yang tidak? Kira-kira. Ini nih, papa sekarang gimana caranya? Bersih. Ya, bersih apa? Membersihkan ruang, kebersihan. Ya. Menjaga kebersihan. Mencintai kebersihan dan keindahan. Boleh. Contohnya bagaimana nih mencintai kebersihan dan keindahan? Oh, bersihkan Gimana sih? Bersihkan kelas ya, kelasnya dari contoh. Udah boleh apa lagi buat? Kalian cinta kebersihan, ya kan? Cinta kebersihan, cinta keindahan. Terus ada lagi gimana? Apa nih? Mencintai nih? Mencintai ibu. Terima kasih. Apa lagi? Cukup nggak? Nggak usah banyak-banyak kelas kita. Yang penting ini kalian ingat dan kita karena ini adalah kesepakatan kita bersama, betul nggak? Coba saya minta tolong, saya minta tolong satu orang membacakan keyakinan kelas kita. Mari bu. Dan tiga, hargai. Yang keempat, laksanakan amanah. Yang kelima, mencintai kebersihan dan keindahan. Tepuk tangan. Ya, semoga ini selalu menjadi keyakinan kita. Tenang, tertib, menyenangkan, ya. Dan ini kita akan laksanakan. Nanti di atas ini silakan kalian tuliskan di kertas kantor, ya. Tuliskan di kertas kantor, kemudian dibuat sebagus mungkin tanda tangan seluruh anggota kelas, ya. Sehingga setiap hari kalian bisa melihat yang kertas ini. Makasih ya karena kita lanjutkan pembelajaran kita. Selamat siang Wisnu. Kamu tahu kenapa ibu panggil ke sini? Ya, kenapa? Karena menurut mata pelajar dan menurut Ya. Tadi menurut kamu angkat lagi sama Yosi ya. Bisa kamu ceritakan kronologisnya sampai akhirnya kamu memukul Yosi. kalau ada yang Dia lawan kamu. Terus bisa pukul kamu pukul. Oh begitu. Nah, apakah saat itu kamu menyadari bahwa kamu sudah menjadi orang baik? Enggak. Kenapa? saya juga salah menentunya Baiklah itu memang tidak ada manusia yang sempurna, ya kan? Semua manusia pasti pernah melakukan suatu kesalahan, itu aja, ya kan? Itu enggak? Tapi pasti kamu punya alasan kenapa tadi kamu sampai mukul Yosi. karena dia malam itu kelebihan dulu Jadi kamu tersinggung gitu. Terus akhirnya wajar lah ya karena kamu diolok tadi ya. Tapi untung loh Yosi tadi tidak sampai terluka parah karena kamu pukul, benar nggak? Jadi kamu mengakui nggak kalau kamu salah? karena bisa karena dia memukul prostitusi Baiklah, bagus kalau kamu sudah menyadarinya ya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu memukul Zozi, kira-kira baik atau buruk? Buruk. Buruk. Karena kamu tadi sudah terpancing emosi. Sampai terjadi sesuatu yang fatal, siapa yang rugi?
saya sendiri. Iya. Pada dasarnya kamu tuh apa suka nggak ribut, kelahi? Gak suka ya. Pada dasarnya kamu juga suka kedamaian kan? Iya, Bu. Iya. Kamu meyakini tidak kalau menghargai orang lain itu penting buat kamu? Mungkin. Penting. Dan kamu juga suka dihargai kan? Iya, Bu. Iya. Ya ibu setuju kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah kan? Ada kan keyakinan yang sudah kita buat? Kalau kita sedang marah bagaimana? Untuk pancing emosi. Untuk mengambil emosi, mengambil waktu untuk apa? Sabar. Berpikir Berpikir. apa yang akan kemudian. Jadi jangan suka terpancing Emosi. emosi. Tidur dulu, ya kan? Tapi ada putus-putus dari Pikirkan apa yang harus dilakukan selanjutnya ya, ya kan? Ya. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku yang baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu memperbaikinya, Wisnu? Bersedia, Bu. Ya, bersedia memperbaiki tindakan hari ini ya, tidak mengulangi lagi ya. Iya. Iya. Kalau kamu bersedia memperbaiki masalahmu, kamu mau menjadi orang seperti apa sih, Wisnu? Orang yang lebih apa? Baik. Lebih baik, lebih apa lagi? Lebih apa? Kalau dia temannya lebih apa? Tidak suka dialog lagi. Iya, kalau misalnya ada teman yang ngolok kan kita nggak bisa mau larang orang ngolok. Kalau dia temannya lebih apa lagi? Lebih apa Wisnu? Harus lebih apa? Lebih Sabar. ya, bisa nggak sabar? Bisa, Bu. Iya, tidak mengganggu teman saat Belajar. betul. Kamu bisa janji seperti itu? Bisa, Bu. Coba bisa jalan lagi. Tadi janjinya apa? Menjadi orang lebih apa? Tidak orang sabar, tidak mengganggu teman saat belajar. Ya. Ya, menurut kamu bagaimana rasanya sih kalau menjadi orang yang sabar, orang yang bisa menahan diri itu kira-kira bentuknya seperti apa? Tenang, Bu. Enak. Tenang, enak, nyaman gitu ya. Oke. Baiklah kalau begitu, Wisnu jadi mau berubah ya. Baik, Bu. Ibu tunggu perubahan sikap di kelas. Wisnu tidak mengganggu teman-teman. Oke? Makasih ya Wisnu ya. Wisnu, bagaimana perasaanmu setelah berdiskusi dengan ibu tadi? Saya merasa lebih baik. Akhirnya saya menyadari kesalahan saya dan berjanji saya tidak mengulanginya lagi dan menjadi lebih baik. Gitu ya? Ya, Bu. Oke, terima kasih Wisnu. ini yang ingat ini.